Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wanupa Huta Barat. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah okultisme. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 untuk membacakan hasil dari sajian kami yang berjudul Cara Gereja Menghadapi Okultisme. Yang pertama, saya akan memperkenalkan orang-orang yang ada di kelompok 4. Yang pertama, Chandra Agus Floren Lubis. Yang kedua, Ika Dinasti Raja Gugup. Yang ketiga, Jonathan Dohardo Damanik. Yang keempat, Samuel Silaban. Dan yang kelima, Yenima Damanik. Shall we have breakfast together? Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian okultisme. Jadi okultisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu okul dan isme. Jadi dipersingkat jadi okul, yang artinya gelap, tersembunyi atau tidak nampak oleh mata, tetapi ada dan pengaruh dirasakan. Sedangkan isme artinya paham atau kepercayaan. Jadi okultisme merupakan suatu paham atau ajaran yang mempercayai adanya kekuatan. Selanjutnya kita masuk dalam praktek okultisme di dalam gereja. Jadi gereja Tuhan bertumbuh di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai pergumulan karena berbagai tantangan dan tekanan. Tantangan atau tekanan itu datang dari dalam maupun luar gereja. Jadi dari luar gereja berupaya penganiayaan, penindasan yang berupaya menghambat laju Injil. Dari dalam bentuk pertikaian, penduniawian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Kristen yang tidak dewasa, dan pengajaran sesat atau penyesatan. Dari berbagai tantangan dan tekanan yang dapat menghambat bahkan menghancurkan laju gereja Tuhan. Penyesatan atau pengajaran sesat salah satu bahaya yang harus ditanggapi serius. Hal pengajaran sesat ini telah menjadi pergumulan Tuhan sejak gereja pertama atau ketika rasul-rasul masih hidup. Kita bisa melihatnya dalam Ibrani 13 ayat 9 dan Wahyu 2 ayat 14. Dari apa yang telah dipaparkan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, dapat ditemukan beberapa kebenaran rohani berkaitan dengan penyesatan ini. Yang pertama ialah penyesatan adalah suatu yang pasti ada di dalam gerak kehidupan gereja Tuhan. Bisa kita lihat dalam Matius 18 ayat 7. Gereja tidak dapat menindakan penyesatan sebab penyesatan pasti ada. Tetapi gereja dapat mengantisipasi dengan bijaksana sehingga penyesatan tidak menyesatkan gereja dan tidak memberi peluang berkembang. Yang kedua, penyesatan masuk ke dalam gereja tidak terang-terangan. Atau bisa kita lihat juga dalam Matius 13 ayat 25. Harus diperhatikan bahwa penyesatan masuk ke dalam gereja tidak jelas sebagai penyesatan. Penyesatan atau pengajaran sesat secara diam-diam dan terselubung menyusup masuk ke dalam gereja Tuhan. Dikatakan dalam perumpamaan ini bahwa waktu semua orang tidur, musuh menaburkan benih. Dalam hal ini, mengertilah kita terhadap apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Ayat ini jelas memberi indikasi kepada kita agar sungguh-sungguh memberi perhatian yang serius terhadap pengajaran sesat di dalam gereja. Juga terdapat dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 dan juga Kolose 2 ayat 8. Yang ketiga, penyesatan berakibat fatal akibat pengajaran sesat atau penyesatan di dalam gereja Tuhan. Kita masuk dalam poin yang pertama, tidak dapat mudah tercabut. Dalam hal ini Allah membiarkan. Yang kedua, menghasilkan orang-orang jahat dalam kerajaan surga. Nah, tentu ajaran yang benar atau benih firman Tuhan menciptakan anak-anak kerajaan surga yang akan beroleh kemuliaan Allah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, sebaliknya menggunakan filsafat hidup dunia ini akan menjadi manusia jahat yang tidak akan menerima kemuliaan Allah. Kita mengerti betapa sukarnya seorang mempunyai pengertian yang benar tentang firman Tuhan yang membawanya kepada kehidupan yang benar. Dalam hal ini peranan jemaat dalam menyambut firman sangatlah penting.
Ia harus memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, dengan rendah hati menyambut firman Tuhan. Nah, di pihak lain hamba Tuhan harus benar-benar menaburkan kebenaran firman Tuhan, bukan ide atau pikirannya sendiri. Bisa kita lihat perbandingannya dalam 1 Korintus 2 ayat 4-5. Kita masuk ke step yang berikutnya, sikap gereja terhadap pelayanan pelepasan. Nah, suatu hal yang sangat mengganggu pertumbuhan iman Kristen di kalangan masyarakat adalah keterlibatan dengan kuasa-kuasa kegelapan dalam banyak bentuk dan ragam. Namun sangat disayangkan kurangnya perhatian gereja dalam menangani hal tersebut. Akibatnya sangat fatal terhadap berbagai dimensi kehidupan yang luas. Okul akan menghancurkan kehidupan jasmani dan rohani, baik gereja, rumah tangga, hubungan suami istri, pekerjaan, pikiran, dan lain sebagainya. Di samping itu disayangkan karena sangat sedikit hamba-hamba Tuhan yang terbeban dalam pelayanan pelepasan, baik penatua dan pendeta untuk menolong dan melepaskan warga jemaat dari keterlibatan kuasa-kuasa kegelapan. Sikap gereja dan hamba Tuhan kurang mendalami okul mungkin dipengaruhi oleh cara berpikir para filsuf terhadap roh dan jiwa, khususnya cara pandang Plato dan Aristoteles. Menurut Plato bahwa jiwa merupakan pusat atau intisari kepribadian manusia. Plato mengungkapkan dalam ajarannya bahwa jiwa mempunyai hubungan yang erat atau kesamaan dengan ide-ide. Maksudnya, jiwalah yang mengenal ide-ide, bukan badan. Jiwa itu bukanlah hanya bersifat baka dalam arti jiwa tidak akan mati pada saat kematian badan atau immortal, melainkan bersifat kekal. Karena jiwa sudah ada sebelum seseorang itu hidup di dunia ini. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa jiwa akan terus hidup sesudah kematian. Ia berpandangan bahwa jiwa dan badan dianggap sebagai dua aspek yang menyangkut satu substansi saja. Nah, dua aspek ini mempunyai hubungan satu sama lain sebagai materi dan bentuk. Menurutnya, pada saat tubuh mati, maka jiwa ikut juga binasa atau mengalami kehancuran, dan berbeda dengan pandangan Plato tentang kebaikan jiwa. Nah, pandangan filsuf ini mungkin mempengaruhi pemikiran gereja bahwa tidak ada intervensi roh bagi kehidupan di dunia ini. Karena setiap orang yang mati menurut Plato jiwanya tidak di dunia ini, tapi pindah kekekalan, dan pandangan Aristoteles jiwa ikut binasa saat tubuh mengalami kematian. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi bersifat frontal terhadap iblis, tidak lagi perlu melakukan peperangan rohani atau penengkingan terhadap iblis karena iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Jadi penting untuk diingat bahwa Rasul Paulus menengking dan mengusir roh jahat serta menyembuhkan orang-orang kerasukan. Gereja juga sering memahami bahwa pelepasan seperti itu bukan tugas gereja, atau juga sepertinya gereja kurang peduli. Meskipun sudah banyak masyarakat yang menjadi korban okul dan berpengaruh bagi kehidupan gereja, namun sikap gereja bukan hanya tidak peduli, tetapi juga tidak siap. Karena ketidaksiapan tersebut, gereja menjadi diam dan hanya menjadi penonton bagi maraknya dan suburnya okultisme. Adanya juga sikap yang dualisme. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa keterlibatan dengan okul itu tidak masalah atau biasa-biasa saja. Alasan itu berargumen karena kita masih berada di dunia. Ada anggapan bahwa perlindungan dari Yesus itu tidak cukup karena kita masih berada di dunia. Mereka perlu meminta perlindungan dari kuasa lain, baik dari dukun, tabib, ahli sihir, atau jimat yang bersifat penangkal. Yang selanjutnya, hamba-hamba Tuhan melayani orang yang terkena okultisme. Hamba-hamba Tuhan melayani orang-orang yang dikuasai roh-roh jahat karena berpedoman pada Markus 16 ayat 17-18 yang berbunyi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Menurut Merika Baxter dalam buku sebuah penglihatan tentang alam roh menyatakan bahwa kita semua siap untuk
ketemu muka dengan Tuhan dengan segenap hati, supaya mendorong Anda untuk mempersiapkan diri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya Yesus Kristus akan datang kembali, dan Ia akan datang segera. Saya ingin Anda bersiap. Jika Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menurut firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9-10. Sekarang marilah kita panjatkan doa ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus aku datang kepadamu, sebagaimana adanya aku, yaitu seorang berdosa. Aku telah berdosa terhadap Engkau, Tuhan, dan terhadap surga. Aku mohon terhadap-Mu, Tuhan Yesus, untuk mengampuni aku, dan aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Aku menyelamatkan jiwaku, biarlah aku dilahirkan kembali oleh Roh Tuhan. Aku mempersembahkan hidupku padamu, ya Tuhan. Aku sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau anak Allah. Aku mempersembahkan rasa syukur, pujian, dan penghormatan, karena Engkau telah menebus aku dengan darah-Mu yang berharga. Amin. Jika Anda telah memanjatkan doa ini bersama saya dan sungguh-sungguh percaya dengan doa ini, sekarang Anda sudah diselamatkan. Anda telah memohon pada Yesus Kristus untuk masuk ke dalam hati Anda. Mulailah mengakui dengan mulut Anda dan pujilah Dia. Segala pujian dan kehormatan bagi Tuhan. Dari hasil studi kami, di dalam Alkitab dinyatakan ada dua jenis kuasa, yaitu kuasa Allah melalui Roh Kudus, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 10:38, dan kuasa ke-8 terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 1, di mana kedua kuasa itu bekerja secara misterius di dalam diri manusia. Manusia dalam petualangannya akan memilih jalan hidup yang penuh kebebasan. Kebebasan yang dimaksud ialah memilih kuasa Allah melalui Roh Kudus dan memilih kuasa kegelapan atau